Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun secara online dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk presentasi. Saya Ayusita dengan NIM 15731108124 yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai peran akuntan dan informasi akuntansi. Tentunya pada kesempatan yang baik ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Saudari Nabila Meisila sebagai pemateri pertama, Sukmawati sebagai pemateri kedua, dan Nurjana sebagai pemateri ketiga. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan lebih dulu latar belakang dari makalah kami ini. Akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Sebagai bahasa bisnis, akuntansi menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan seperti manajer, pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Dalam konteks pengambilan keputusan, informasi akuntansi menjadi dasar utama untuk menilai kinerja, menentukan strategi, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Akuntan sebagai individu yang bertanggung jawab atas proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan, memainkan peran strategis dalam mendukung fungsi manajemen dan kepatuhan terhadap regulasi. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pengelola laporan keuangan, tetapi juga sebagai konsultan yang memberikan wawasan berharga untuk perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan pengelolaan sumber daya organisasi. Perubahan dinamika global seperti perkembangan teknologi digital, integrasi ekonomi internasional, dan peningkatan tuntunan transportasi semakin memperkuat kebutuhan akan akuntan yang kompeten dan informasi akuntansi yang akurat. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan blockchain turun mengubah cara kerja akuntan sehingga mendorong profesi ini untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Tingginya tuntutan terhadap akuntabilitas dan integritas akuntan membuat profesi ini sangat rentan terhadap risiko reputasi akibat kesalahan pencatatan atau penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang etika profesi, regulasi yang berlaku, serta perkembangan teknologi terkini menjadi kebutuhan utama bagi seorang akuntan. Baik, saya Nabila Meisila dengan NIM 15731108224 akan memaparkan materi apa itu akuntansi. Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa bisnis yang fungsinya adalah untuk mengomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Lewat akuntansi inilah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, di mana informasi bisnis dikomunikasikan kepada stakeholders melalui laporan akuntansi. Mula-mula, sebuah transaksi bisnis akan diidentifikasi atau dianalisis. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda atau bervariasi, tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Para pengguna informasi akuntansi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pemakai internal atau internal users dan pemakai eksternal atau external users. Berikut yang termasuk dalam kategori pemakai internal. Yang pertama, direktur dan manajer keuangan. Untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditor, bankir, atau supplier,
maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jatuh temponya pinjaman atau utang. Yang kedua, direktur operasional dan manajer pemasaran. Untuk menentukan efektif tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan termasuk tren penjualan. Yang ketiga, manajer dan supervisor produksi. Mereka membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk menentukan besarnya harga pokok produksi, yang pada akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit. Sementara itu, yang termasuk dalam kategori pemakai eksternal antara lain yang pertama investor. Investor atau penanam modal menggunakan informasi akuntansi invest atau penerima modal untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya. Yang kedua, kreditor. Seperti supplier dan bankir, menggunakan informasi akuntansi debitor untuk mengevaluasi besarnya tingkat risiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Dalam hal ini, kreditor dapat memperkecil risiko kredit macet dengan cara mencari tahu seberapa besar tingkat bonafiditas dan likuiditas debitor lewat laporan keuangan debitor bersangkutan. Yang ketiga, otoritas pajak. Otoritas pajak berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan atau wajib pajak dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara. Yang keempat, otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan mewajibkan perusahaan publik untuk melampirkan laporan keuangan secara berskala kepada OJK. Dalam hal ini, pihak OJK sangat berkepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan publik dengan tujuan untuk melindungi para investor. Yang kelima, ekonom, praktisi, dan analisis menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi kondisi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, menghitung pertumbuhan pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Berbagai macam jenis pekerjaan atau profesi yang ada dalam bidang akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan eksternal atau external auditing. Dilakukan oleh akuntan publik atau auditor eksternal yang memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan klien. Yang kedua, akuntansi umum atau general accounting, yaitu melakukan pencatatan atas transaksi harian dan menyiapkan laporan keuangan. Yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu menentukan serta menyiapkan laporan harga pokok produksi. Akuntansi biaya ini lebih mengarah kepada akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Yang keempat, sistem informasi akuntansi atau accounting information system, yaitu merancang sistem pemrosesan data akuntansi. Data transaksi atau input diproses sedemikian rupa secara sistem menghasilkan sebuah informasi atau output yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, akuntansi pajak atau tax accounting, yaitu menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak penghasilan serta melakukan perencanaan pajak. Yang keenam, pemeriksaan internal atau internal auditing. Auditor internal mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja unit atau divisi maupun perusahaan secara keseluruhan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Sesuai dengan prosedur dalam kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Secara khusus, auditor dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang kedua, auditor forensik. Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Yang ketiga, auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Yang keempat, auditor eksternal. Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat.
atau Certified Public Accounting. Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah kantor akuntan publik atau KAP, atau sebagai anggotanya. Beberapa auditor disebut eksternal atau independen karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit. Materi selanjutnya yaitu asuransi dasar akuntansi. Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal. Standar ini dinamakan sebagai standar akuntansi keuangan. Standar ini diperlukan sebagai patokan atau pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun finansial perusahaan secara baku yang secara standar diterima umum dan transparan. Laporan keuangan yang telah disusun manajemen berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana. Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, terdapat 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan akuntansi secara keseluruhan. Asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, monetary unit assumption atau asumsi unit moneter. Yang kedua, economic or business entity assumption atau asumsi kesatuan usaha. Yang ketiga, accounting or time period assumption atau asumsi periode akuntansi. Yang keempat yaitu going concern assumption atau asumsi kesinambungan usaha. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke baik, perkenalkan saya Sukmawati dengan NIM 15731108324. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu persamaan akuntansi. Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dinamakan aset atau harta atau kekayaan. Aset ini selanjutnya akan digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan demi lancarnya kegiatan operasional sehari-hari. Contoh dari aset meliputi uang kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan toko dan kantor, tanah, bangunan, peralatan atau perabot toko dan kantor, kendaraan operasional, dan aset lainnya. Utang atau liabilities merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditor atau supplier dan pihak lainnya. Kreditur dan pihak lainnya di sini memiliki hak atas aset perusahaan. Contoh utang adalah sebagai berikut. Yang pertama, utang usaha atau account payable. Yang kedua, pinjaman bank atau bank loan. Yang ketiga, utang gaji atau salaries payable. Dan yang keempat, utang pajak penghasilan atau income tax payable. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan. Laporan ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan ekonomi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan yaitu internal, manajemen perusahaan dan karyawan. Eksternal adalah investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Adapun tujuannya yaitu menyajikan informasi keuangan hasil usaha dan perubahan dalam posisi keuangan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi dan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik, statement of owner's equity. Yang ketiga, neraca, balance sheet. Dan yang keempat, laporan arus kas, statement of cash flow. Materi selanjutnya, analisis laporan keuangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisasi seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. Secara umum,
Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik aset, liabilities, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai selama beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan. Dan yang keempat, untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan yang terakhir, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis, terutama mengenai hasil yang telah dicapai. Standar akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional diperlukan untuk harmonisasi akuntansi global di era globalisasi. Standar ini didukung oleh International Accounting Standard Board melalui penerapan International Financial Reporting Standard. Saat ini dua standar utama yang digunakan secara internasional adalah GAAP Amerika dan International Financial Reporting Standard. Uni Eropa mewajibkan perusahaan di pasar modalnya menggunakan International Financial Reporting Standard. Sementara perusahaan asing di Amerika harus menyesuaikan dengan GAAP Amerika. International Accounting Standard Board dan International Financial Reporting Standard bekerja sama untuk menyelaraskan standar akuntansi khususnya dalam era seperti persediaan, pertukaran aktif non-moneter, perubahan akuntansi, dan laba per saham. Masa depan akuntansi. Masa depan akuntansi akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, terutama melalui penggunaan AI dan big data. Teknologi ini memungkinkan proses akuntansi menjadi lebih cepat dan akurat, tetapi juga berpotensi membahayakan pekerjaan dasar akuntansi. Oleh karena itu, akuntan perlu meningkatkan keterampilan mereka dalam pemrograman dan analisis data. Digitalisasi juga mengubah cara akuntansi dilakukan. Sistem akuntansi modern menggantikan buku besar tradisional dengan database terkomputerisasi, dan akuntan kini berperan sebagai penyusun strategi keuangan. Mereka tidak hanya mencatat transaksi tetapi juga membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang tepat berdasarkan data. Kemampuan untuk menganalisis data besar menjadi semakin penting, sehingga akuntan harus siap menghadapi tantangan baru dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, peran akuntan akan berkembang dari pencatat angka menjadi mitra strategis dalam pengambilan keputusan bisnis, membuka peluang baru untuk kontribusi mereka dalam perkembangan perusahaan di era digital. Kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan adalah tindakan penipuan yang dilakukan untuk mengirim pemakai laporan keuangan. Hal ini biasanya terjadi ketika perusahaan melaporkan angka yang tidak akurat, seperti menggelembungkan pendapatan atau meremehkan kewajiban, dengan tujuan agar terlihat lebih baik di mata investor atau kreditor. Kecurangan ini bisa dilakukan oleh manajemen atau karyawan dalam perusahaan. Mereka mungkin memanipulasi data keuangan dengan cara mengubah catatan transaksi atau menghilangkan informasi penting. Misalnya, sebuah perusahaan bisa mencatat penjualan yang belum terjadi untuk menunjukkan pendapatan yang lebih tinggi. Dampak dari kondisi ini sangat merugikan karena investor dan kreditor membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi kondisi. Secara keseluruhan, pelaporan keuangan dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis. Baik, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akuntan memiliki peran penting dalam bisnis dengan mencatat dan mengelola informasi keuangan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan akurat, yang kemudian digunakan untuk membuat laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Selain itu, akuntan melakukan analisis data untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan strategi perencanaan. Mereka juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan standar akuntansi, serta berperan dalam audit dan menjaga keakuratan laporan.
Secara keseluruhan, akuntan tidak hanya mencatat angka-angka, tetapi juga memberikan wawasan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan organisasi.